Silakan Pak Siva ini Pak. Oke. PKM luar negeri 0, dalam negeri 3, mandiri 39, jumlah dosen 13, nilai 2,26. Oke, Prof. Ya. Nah, sekarang tentang jumlah publikasi. Pak Siva ada data publikasi itu Pak Siva. Iya, Pak. Di tabel 3B4 LKPS. 3B4 LKPS. Pak Elman, untuk data yang itu, publikasi ilmiah itu sudah lengkap semua, Pak Elman? Belum, dia berkembang terus tuh karena beberapa orang yang kita hubungi itu nambah terus. Saya tampilkan aja atau gimana, Pak Elman? Ditampilkan aja lah. Sebelum kita break sebentar ya, saat asar. Capek duduk saya nih. Berat. Aduh. Oh, itu yang kita otak-atik kemarin Pak ya? Belum dijumlahkan semua kah? Belum, iya belum dijumlahkan. Ini saya tidak tahu nih yang jumlah ini itu udah diambil dari sini apa belum? Belum tuh kayaknya Pak. Nah, belum. Oke. Ya itu silahkan nanti kayaknya masih perluan itu pencermatan. Iya. Perlu pencermatan. Iya Prof, iya Prof. Jadi kita kita pending ini ya, kita pending. Siap, Ya. Prof. Nah, kita pending, kemudian kita istirahat dulu. Nanti Boleh, setelah Prof. kita langsung nanti masuk ke bagian-bagian kunci aja. Masih ada 4 kunci yang harus kita buka. Siap, Prof. Ya. Siap, Prof. Saya kira itu yang paling penting, Pak. Oke, siap, Prof. Bagian data kemahasiswaan, kelulusan, ya, alumni. Siap, Prof. Ya, kita istirahat dulu, Pak. Oke, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Bapak-bapak, kita istirahat dulu. Kita break untuk sholat. Nanti kita masuk lagi jam berapa ini, Pak Elman? Jam berapa? Mau 3:30 kah? 3:30 atau ya, 15.30. Oke, 3:30, 15.30 kita kembali bergabung di melanjutkan pembahasan. Ya. Silakan Bapak-bapak untuk istirahat dan sholat.
Kacau bayang. Hidup mati, hidup mati. Hampir 3 kali rombong dia tidak. Hampir. Kamu nggak? Tapi di sekolah tadi kan
Pasti mata ya. Sini apa kita bisa ada. Iya. Sekolah lagi bagus lah. Yang ente bagus pas saya di pasar di Gajah Mada. Pokoknya kasih sepakatnya barang.
Siap, kamera saya agak bermasalah. Jadi saya tidak tampilkan gambar keren saya. Di upgrade, Pak. Itulah. Harus di-upgrade, gimana caranya pun belum tahu. Bentar lagi cair tuh. Masih mikir borang. Belum sempat mikir upgrade macam-macam. Kasih lem biru, Pak. Lempar beli baru. Ini banyak sejarahnya, Pak. Udah banyak fokus nih. Dari sini nih. Itu lumbung Scopus, Pak Dekan. Orang laptop itu ladang itu harus luas, Pak. Oh, tapi kan dibawa kemana-mana, Pak, kalau ini, Pak. Alhamdulillah, urusan BKD pun baru selesai tanda tangan Bu Cucu. Yang lain udah hore-hore, saya baru ditanda tangan gitu. Beres, Pak, nanti kalau ada yang tanya Pak Dekan dari LPM tanya, ngapa masih ada yang merah? Udah lah, ini udah siap nih datanya. Dapat surat cinta nanti Pak Elman. Oh. Duitnya udah habis. Laporan belum. Tapi omong-omong sebelum ini nanti ya, sebelum mulai ini, ngomong nanti tuh langkahnya gimana ya untuk menyelesaikan ini LKPS. Nanti Pak Elman ngundang GKM atau juga dengan dosen-dosen terkait, Pak, boleh diundang. Siap. Dulu kan sering diundang sebenarnya. Cuman kalau diminta data tuh, ya Pak nanti Pak. Atau modelnya gini aja, kita jemput Pak Elman. Iya. Nanti minta bantu saya dengan GKM untuk minta, kita jemput bola lah, jemput data. Iya. Itu kan sebenarnya data-data kan di EBKD kan udah lengkap semua kan. Iya. 3 tahun terakhir itu kan udah lengkap semuanya. Kalau kita dapat EBKD mereka, insya Allah sudah tinggal dianalisis di satu-satu kan, dicermati satu-satu. Ya bisa langsung download di EBKD sih. Oh bisa ya Pak Dekan? Ya. Selagi itu dilaporkan, kadang-kadang kan dosen juga nggak melaporkan lengkap. Oh iya. Pokoknya yang ada dulu Pak Elman kita kejar yang ini. Nah kan itu didatangi aja dosennya lah, dikomunikasikan. Iya. Insya Allah bersedia kok. Siap. Karena kalau prodinya unggul kan mereka bisa daftar sebagai asesor. Betul. Jadi selagi kita belum punya prodi unggul, kita nggak bisa jadi asesor. Tapi kalau lihat ini tadi kayaknya bisa unggul kok Pak. Wah mantap nih Pak Elman ya. Yen. Yen dibetul ke. Kalau kita tahu kelemahannya, ada kemungkinan Pak Elman ya. Wah, ada kemungkinan Intel udah tahu nih sampai titik itu tadi tuh udah ketemu dah. Nah, ini borang belum dibaca Pak Dekan sama sekali. Iya. Mantap. Pak Dekan belum aksi nih. Saya mau lapor. Bener gak tuh mahasiswa 100-an tuh? Itulah, Ustaz, mau kita konfirmasi lagi.
Saya sebenarnya mau saya minta tolong Pak Dekan dibaca dulu. Nah, Pak Dekan. Jadi kan ya tak nyaman lah gitu ya. Ya, nanti anu aja. Kalau sudah di ini kan kita baca bareng gitu. Boleh Pak Dekan. Setelah itu mungkin boleh dibagi tugas ya, dibagi tugas. Kita juga enggak mau minta bantuan GKM lah dalam hal ini. Iya. Nanti kita anukan dulu. Sayangnya ini nggak masuk semua timnya sih. Harusnya tim itu masuk semua di sini nih. Susah benar kalau tim itu masuk di sini di grup di Zoom ini, semuanya jadi paham gitu. Iya. Ya biarlah Pak, ya nggak ada biar susah gitu mau menunya. Sebenarnya tadi saya minta juga ke dosen ini, dosen SAA tuh. Tapi Ya, nggak ada yang semuanya datang juga. harusnya semua dosen tuh masuk loh Pak di sini Pak. Iya, sudah saya minta semua dosen ikut. Minta ada Jadi yang ikut, Pak. mereka jadi paham. Selama ini kan mereka ini nggak update nih. Itulah. Sama dosen-dosen yang sepuh, dosen-dosen yang udah lama meninggalkan dunia persilatan ini, mereka nggak update dengan akreditasi ini. Betul Pak. Udah lupa jurus-jurusnya ya Pak Dekan. Nah, itu dia. Tadi sudah saya japri, sudah saya kasih tahu. Tak ada yang ini. Ya udahlah. Tapi pada sibuk semua Pak orang-orang. Iya sih. Dan mereka siap untuk membantu, tapi nggak dalam sisi ini, sisi lain. Ya, paling tidak kalau mereka siap menyerahkan data-datanya, itu udah alhamdulillah buat kita kan. Iya, betul Pak Dekan. Alhamdulillah bisa. SAA tuh mewah, cuman mahasiswanya ya nggak mewah. Kebalikan dari PAI ini. Sedikit tapi berkualitas Pak. Oh, gitu. Yang mau saya omongkan dari tadi tuh. Nanti silakan. Masalahnya rumus dan PT nggak bisa dirubah. Maksimalkan reasoningnya Pak Elman nanti. Oh, betul. Tadi malam saja diundang itu Pak di Hotel Ibis Pak. Di Hotel Ibis tadi malam itu moderator mahasiswa kita Pak. Ini apa nggak keren? Kita lanjut. Siap. Pak Prof. Pak, kita udah siap lagi nih. Siap. Iya, oke. Pak Dekan, kita ke kunci-kuncinya aja. Yang Siap, Pak. sudah banyak kita bahas bagian-bagian kualitatif dan juga kebetulan 2 kunci sudah kita lewati dan nilainya maksimal 4. Siap. Itu saya kira sudah modal yang sangat berharga itu untuk membuka 2 kunci tadi. Siap. Sekarang kita lihat kebetulan kok kunci tadi sesuai betul dengan apa yang data yang kita siapkan. Dan karena itu nanti dengan tim pengisi borang ini benar-benar harus memaksimalkan 2 bagian itu tadi. Siap, Prof. Ini nampaknya Pak Dekan harus turun gunung betul-betul, Prof. Iya. Harus. Oke. Kita ke Pak Siva, kita ke data kuantitatif. Ini tadi kita pending ya Pak Siva ya. Ya, Prof. Jumlah publikasi. Ya, publikasi kita pending. Ya, tabel 3B4 tentang publikasi nasional terakreditasi, internasional bereputasi, wilayah. Kita belum bisa simulasikan karena memperkirakan jumlahnya pun kan sulit ya. Iya, Prof. Ya. Iya, Prof. Ya, ini Tapi kalau itu saya optimis, Prof. gimana? Kalau yang itu saya sangat optimis.
Insya Allah ini teman-teman dosen mudah-mudahan produktif ya dan ada semua ini Ada, Prof. dosen-dosennya apa karya-karyanya. Saya 5 Jumlah Prof. judul. Prof. Mantap. Jumlah judul artikel yang disitasi ada infonya Pak Syifa? Sebentar. Pak Zainuddin. Ada. Ya. Ada, Prof. Ya, coba berapa? Tapi memang belum diupdate yang terbaru, Prof ya. Saya coba tampilkan, Prof. Sementara info Pak. Iya. Nah, info yang ada berapa? Saya inikan aja. Sebentar. Ada 110 tambah 110 126 190 total semua ya, Prof. Yang disitasi. Jumlah artikel dosen yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Berarti keseluruhan ya, Prof ya? Ya. 201 232 sekitar 200 banyak sekali. Oke. 200-an, Prof. 270 60 sampai 270-an lah, Prof. Wih, 260 aja dengan jumlah dosen 13. Sudah apa? Itu Nanti kita siapkan daftar link Google Scholar-nya nanti Pak ini. Boleh. Oke. Sudah di data. Di fisiknya. Oke, ini disitasi tidak sampai ratusan juga udah dapat 4. Oke. 200-an begini. Maka nanti seleksi saja. Oke. Seleksi saja yang betul-betul komplit dan layak dijadikan sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada asesor. Siap, Prof. Baik, oke, kita enggak usah ke sini. Mari kita ke kuncinya. 60 itu tentang mahasiswa. Ini harus lewat, ini harus lolos ini Pak untuk bagus. Agak berat, Prof. Nah, di sini nih. 60. Jumlah lulusan pada TS4. TS4. Tabelnya itu di tabel 8, Pak. Tabel TS4 belum ada, Pak. Prof. TS4 belum ada, kosong. Oke. 5 tahun yang lalu. Ya, TS4 kosong. Di tabel 8D ya, 8D. 8D. 8D 1. D1, baik. TS4 kosong, TS3 kosong. Pak Prodi ini tahun berapa Pak itu Pak? Tahun 2015, buka 2016 Pak. 16 ya? Iya. 16, 17, 18, 19. Udah dapet. Dapat Pak, 16 itu S4 Pak. S4 pas itu. 5 tahun yang lalu berarti. 5 tahun 2016 pas. Tapi belum ada yang Sudah ada lulusan? Belum ya? Belum. Baru itu 2019. Oh, ya Pak Elman ya? Iya. 2018 apa 19? Desmen 4 harusnya udah lulus lah Pak. Mahasiswa pertama lah itu kan. Mahasiswa pertama itu 2019 Pak. Lulus. Berarti TS2. TS2. Itu 2 orang. 2 orang. 2. Terus TS2 yang jumlah lulusan yang terlacak pada TS2 2. Gitu ya Pak ya? Ya. Terus yang 2016
20 akhir itu 12. 12. Jadi totalnya semua 14, Prof. 2020 dengan 2019 ya, Pak Elman? Ya. 2020 itu ya, TS 14. Berarti TS min 1. Ya. Ya, TS min 1. itu enggak ada itu ya. TS min 1 itu enggak masuk hitungan ini kayaknya, Pak. Yang dihitung alumni TS min 2. Ya, cuma 2 orang itu. Masa studi itu paling tepat 4 tahun, Pak. Betul, Prof. Tapi teman-teman itu mahasiswa itu nunggu akreditasi agak naik gitu mungkin, Prof. Jadi belum mau lulus. Kacau. Oke, kita tunggu. Kemudian ke bawah, waktu tunggu lulusan tadi yang lulus itu. Yang tahun lulusnya TS2 tadi, itu waktu tunggunya berapa bulan mendapatkan pekerjaan? Oh, ada yang sudah kerja, Prof, sebelumnya. Prof, Gimana caranya? misalnya supaya itu alumninya bisa bertambah, bagaimana kalau kita TS itu di fullkan 2021 ini, Prof? Boleh. Boleh. Semester berapa ini sekarang? Semester gasal ya? Sekarang kan sudah gasal nih, Prof. Ya, berarti yang terhitung semester genap kemarin 2020. Ya, 2020 berarti masuk kan gitu ya? Berarti 14 alumni ya? Iya. Alumninya bertambah jadinya. Nah, dengan perhitungannya itu Pak Dekan, lulusnya 2021 semester genap 2020-2021. Iya, masuk. Semester genap. Sekarang kan gasal 2021-2022. Ini yang nggak sedang berjalan ini. Iya. Tapi yang itu ini tahun akademiknya kan 2021 ya. Betul. Nah, Ini coba tahun fiskalnya 2021 full gitu ya. ya. Kita submit Februari, Pak, Ya. Ya, submit berarti di 22, Pak. Iya, Februari 2022 ya. Ya, sambil kita menyempurnakan ini kan. Iya, benar. Kan nggak lama lagi 2022. Iya, Prof. Siap. Berarti gitu aja kebijakan kita ya. Iya, jadi tergantung pada kebijakan, kesepakatan, dan kebetulan memang memungkinkan untuk menunggu selesainya tahun 2021 kan? Iya, Prof. Betul, Prof. Ya. Nah, oke, kalau begitu dihitung nanti 14 itu, Prof, berarti. 14 nanti. ya. Berarti di yang 2 itu berarti di TS3 itu berarti. 2 ini Ya. Oh, iya. di TS. Yang itu 14 yang TS 12 ya? Ya, 12. Gitu kan? Ya. Iya, Prof. Oke, kita yang terlacak 2 TS. TS3, TS2. 2 sama 12. 12, Prof. Ya. Ya, oke, persentase itu belum ada nilai. Kita lihat lagi di bawah nih skornya. Nah, masa tunggunya, masa tunggu lulusan. Pak Sipa yang kemarin dicatat. Sebenarnya gini, Prof, ada yang sudah kerja sebelumnya. Itu dihitungan aja di dalam kurang dari 3 bulan. Iya, kurang dari kurang antara 3 bulan, ada yang kurang dari 3 bulan, ada yang kurang dari 6 bulan. Nah, pada TS3 yang 2 orang ini, Kurang dari 6 bulan, Prof. nah, yang 2 orang itu di mana? Kurang dari 6 bulan. Ini. Ya. Oke. Berapa bulan itu kurang dari 6 bulan? Kami menyebarkan kuesionernya itu antara itu apa namanya pilihannya itu kan kurang dari 3 bulan, kurang 3 sampai kurang dari 6 bulan gitu, Prof. Saya kurang tahu juga berapa ininya. Pokoknya antara 3 sampai 6 bulan itu. Oke. Di jumlah data itu Google Form. Oh, jumlahnya. Bisa dilihat. Sebentar. Berapa orangnya, Pak?
Oke, 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 oke. Google Form yang kemarin tuh Pak. Oke, sebentar saya lihatkan ini aja. Oh, laporannya Pak Sipa kemarin. Boleh, boleh, boleh. Mana kemarin tuh yang laporan? Bentar Pak Elman, sedang saya ini kan. Laporan tracer tadi. Nah. Ada Pak Elman? Taruh. Oh, malah Popereto. Taruh. Alumni. Cukup baik. Di heading itu Pak Elman kalau nggak salah, kalau yang bot itu ada biar Waktu tunggu yang kurang 3 sampai yang langsung kerja 3 orang, berarti masuknya yang kurang dari 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Berapa orang di mana? Di TS berapa itu? Waduh, TS-nya nggak di. Oh iya, enggak. Belum kami pisah itu. Belum bisa, Bro. Itu harus bisa itu. Kalau misalnya di sini dua orang itu kurang dari 3 bulan. Yang TS3 ini tadi kan? Ini Iya. kan? Iya, Bro. Yang mana? Apa coba? Terus yang 12 pasti bervariasi. Jangan sama lah itu. Pasti bervariasi ini. Iya, iya, Bro. Kalau semuanya kurang dari 2 bulan enggak realistis. Makanya enggak jalan ini rumusnya. Terus 3 sampai 6 bulan itu 9 orang, Prof. Yang di TS2. Terus iya, yang di TS2. Ya. Yang TS1 itu sebenarnya udah kerja semua, Prof. Yang di TS3 itu yang di 2019 tuh. Ya, waktu tunggunya. Ya, waktu tunggunya kurang dari 6 bulan kan? Kurang dari lebih kecil, lebih kurang dari 3 bulan. Jumlah lulusan dengan 3 bulan. Ini 3 bulan sampai 6 bulan di sini ditulis. 9 orang, kemudian yang 7 bulan sampai 1 tahun itu 2 orang. Kalau lebih dari 6 bulan berarti ya. Misalkan masuk turun malah. Jangan sampai ada yang lebih dari 6 bulan, Pak. Oh, gitu ya. Ngeri. ya kok, Pak. Tapi ada Pak 2. Di sini 3 bulan, di sini 9. Oke. Iya. Di sini 2 atau 3 lah. Wah, di sini 4. Coba dilihat ini Pak, yang kurang dari 3 bulan waktu tunggunya itu ada 9 orang. Oke. Kalau itu yang itu tadi diingat-ingat, diperkira-kirakan oleh Pak Elman itu. Nanti kalau diminta Google Form-nya ketahuan semua, Pak. Nah, lalu yang Pak lulus pada TS2 yang tadi diperkirakan akan lulus di 2021 ini, yang 12 orang, itu kita kasih 3 orang yang kurang dari 3 di antara 6 bulan dan 3 bulan dan 6 bulan. Tidak lewat dari 6 bulan, 3 orang. Ya. Tapi kalau ada 1 saja ditaruh di sini, nggak bisa 4, Pak. Oh, masih bisa 4. Masih bisa ya, Prof? Cuma 9-nya ini, 9. Iya, benar-benar. Kita belum tahu ya, Prof.
Iya, saya memperkirakan ini nanti jangan sampai menambah banyak yang 6 bulan ke atas ini. Iya, Prof. Maksimalnya berada di antara 3 bulan dan 6 bulan. 4 bulan dan 6 bulan. Itu berat sekali tuh. Kelihatan kan rata-rata masa tunggu hanya 3 bulan. Ya nanti kami sisir lagi Prof itu Prof. Karena belum ini apa namanya? Yang waktu tunggunya itu tidak berdasarkan TS. Jadi nanti kita sisir lagi lah itu. Oke. Yang jelas pada butir 60 tentang studi penelusuran lulusan itu minimal nilainya di sini skornya 3,5. Kalau di bawah 3,5 tidak terakreditasi. Gimana Prof? Harus lebih dari 3,5 ya Prof ya? Harus lebih dari 3,5 skornya. Oke. Nah, sekarang yang 8D2. Jumlah lulusan tadi pada TS jumlah tabel referensi, jumlah lulusan pada TM-PAS 0. Yang 3 tadi berapa Pak? 2. Ya. Yang TS2 12. Ya. Yang terlacak, ini jangan lupa loh, nanti tabel referensinya di 8D.2 di LKPS ya Pak? Ya Prof. Ya oke, yang terlacak 12. Nah sekarang di sini kesesuaian bidang kerja. Sudah itu kan Pak, sudah survei kan, sudah mengisi disebarkan. Oke. Nah kira-kira gimana ini di sini nih perkiraan kesesuaian bidang kerja yang tinggi tingkatannya, rendah, sedang gitu. Iya. Ini sesuai dengan ini ya Prof ya? Hasil jawaban mereka. Oh, maksudnya ini terkait dengan kesesuaian bidang kerja dengan prodinya ya Prof? Iya. Diumum aja bidang pekerjaannya kalau agama ya berarti sesuai dengan studi agama-agama gitu. Oh gitu Prof ya? Kalau kayak gitu sih sangat sesuai sama Prof. Makanya. Soalnya kemarin tuh masih mikirnya sesuai dengan profil program studi Prof. Studi agama-agama namanya aja. Profilnya pasti pembelajar atau sarjana yang menguasai studi keagamaan kan? Iya, Prof. Iya. Kalau seperti itu sih sudah masuk semua ya Pak Elman? Masuk semua kalau gitu sih. Tapi kan ditanya itu Prof. Nah, begini profil. Enggak, maksud saya pada bagian ini adalah juga sangat-sangat tergantung pada bagaimana metode survei untuk mengetahui tingkat kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu lulusan. Itu juga ditentukan oleh pertanyaan yang disampaikan di dalam kuesioner. Oh gitu. Jadi maksud saya begini, kalau bisa ya kita kemudian kalau sudah terlanjur dilakukan itu penyebaran kuesioner sekarang dan tidak sesuai dengan metode atau kita tidak bisa dengan mudah menentukan apakah kesesuaian bidang kerja dengan bidang ilmunya itu sudah tercermin di dalam jawaban mereka. Sehingga kita perlu melakukan perubahan pertanyaan. Enggak usah
Jangan menanyakan secara umum pekerjaanmu apa, tugasmu apa, tetapi tanya aja bahwa menurut pengalamanmu, apakah pekerjaan itu sangat sesuai dengan bidang ilmu yang telah kamu peroleh dari SAA. Langsung aja pertanyaannya seperti ini. Oke, berarti Kesesuaiannya sesuai dan tidak sesuai gitu, Bro. aja. Catat tuh Pak Sipa yang tukang bikin itu. Nanti saya sebar lagi. Jadi itu jadi umum gitu loh Pak. Nah, sekarang kita coba tadi telusuri berdasarkan informasi data yang 2 orang, 12 orang lulusan ini. Di TS 3 kita kasih tinggi ya. Tinggi karena semuanya bidangnya terkait. Iya, Prof. Iya, Prof. Wah. Sementara yang TS2 semuanya yang 12 orang itu juga sangat tinggi kan? Iya. 4. Ini loh yang kita harapkan jawabannya itu semuanya tinggi-tinggi gitu. Supaya maksimal. Nah, tinggal strateginya aja kita mengungkapkan itu di kuesioner. Sehingga mengarahkan lulusan untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, Prof. Berarti strateginya mengubah itu tadi Prof ya. Pertanyaan yang agak umum gitu. Bisa saja ya itu pertanyaan nomor 1 ya basa-basi lah. Nah, bidang pekerjaannya apa, katakanlah merasa sangat cocok atau tidak, gitu kan. Kemudian bidang pekerjaanmu coba jelaskan itu bidangnya terkait dengan ekonomi, terkait politik, terkait agama, atau terkait apa, teknik atau teknologi dan lain sebagainya. Itu cuma pengantar pertanyaan saja. Lalu ada pertanyaan kunci yang mengarahkan mereka untuk menetapkan atau menentukan bahwa bidang kerja mereka itu sangat sesuai dengan bidang ilmu yang mereka telah peroleh dengan jawaban tertutup, sedang, tinggi, sedang, tinggi. Nggak usah dikasih rendah. Siap. Aduh, Begitu Pak. Ini ilmunya luar biasa. Ya. Ya, Pak Dekan. Gimana, Prof? Itu maksud saya. Kita juga perlu strategi kan, Pak Dekan, di dalam. Betul, Prof. Iyalah. Jadi penting. Nah, kalau begini jawabannya, oke, tidak meragukan lagi, skornya 4. Semuanya tinggi, lulusan TS3 2 orang tadi merasa bidang kerjanya sangat sesuai dengan ilmunya. Yang di TS2 yang lulus 12 orang sangat sesuai. Gimana, Pak? Ya, tracernya ini harus dimainkan, Pak. Iya. Siap Pak Dekan. Atau bisa juga dengan variasi begini. Divariasi kayaknya, Pak. Ya, jangan semua 12 lah. Yang 2 itu kan sedikit, itu enggak apa-apa, semuanya tinggi. Tapi yang 12 coba divariasikan. Di sini sedang 5. Kemudian 6. Masih 84%. Ini nanti berubah kalau di bawah 50%. Wah, ini berarti ini yang dianu nih. Sebenarnya Prof,
Ini belum pembagian per TS, Prof ya. Yang sesuai dengan kategori itu 11, ya mereka menjawab ya. Yang tidak sesuai dengan ini 3, Prof. Tapi belum saya bagi itu, belum saya lihat lagi per TS-nya. Oke. Pilihannya harus tinggi, sedang, rendah, Pak. Ya. Oke. Sesuai dengan yang ada di sini. Kalau bisa begini, bertahap, bertingkat-tingkat gitu. Yang rendah sedikit, yang sedang lebih banyak dari yang rendah, kemudian yang lebih tinggi lebih banyak, gitu aja. Siap, Prof. Oke. Silakan, itu nanti disesuaikan dengan hasil survei tadi. Respondennya berapa, siapa aja lulusan itu. Siap. Oke, 62. Studi penelusuran lulusan yang TS3 yang terlacak. Oke, jumlah lulusan TS3 2. TS2 12. Yang terlacak bekerja atau berwirausaha. Yang TS3 2 orang itu bekerja atau wirausaha. Yang satu wirausaha, satu bekerja, Prof. Sama aja sih berarti. Sama aja itu, Prof. Sama. Sama aja 12. Jumlah lulusan, tingkat dan ukuran tempat kerja. Jumlah lulusan yang bekerja ini TS4. TS3. Tingkat multinasional, internasional 0 ya, nggak ada. Nggak ada. Tingkat nasional atau berwirausaha dengan izin, berwirausaha yang berizin, tadi 1 itu. Kalau dia usahanya itu jualan online gimana, Prof? Usaha itu kan ya berizin lah, dianggap berizin aja lah. Oh ya. Ya. Yang jawab Dua yang orang. ini tidak berizin ini. Yang 1 yang di bawah ini. Berarti nasional 2 izin. Lalu yang TS2 tadi yang 12 orang internasional nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, Bro. Oh, di mana? Dimasukin sini semua juga. Nasional atau lokal? Dibagilah. Oh, siap, Bro. 6 atau di sini 6. Gimana? Siap. Ya. Masih 3 skornya ya. Atau mau di sini lebih banyak juga bisa. Ini pengisian ini didasarkan pada nanti pada jawaban mereka loh. Iya, Prof. Dokumennya. Kalau yang bekerja di lembaga gitu berarti gimana, Prof? Berarti kalau lembaganya di Kalbar, misalnya yang ketiga tuh ya, yang NW ya, Prof ya. Ya. Tingkat wilayah atau lokal atau berwirausaha tidak berizin. Ini. Oh, iya. Bekerja berusaha. Ini 8, di sini 4. Belum. Sampai 75%. 10, 2, 85. Agak susah diangkat tuh, Prof, karena datanya kemarin tuh rata-rata di lokal. Rata-rata di lokal, Bro. Tapi satu orang itu kuliah lagi, Prof. Kalau kuliah tuh nggak masuk kan, Prof?
kuliah lagi enggak. Karena itu kan level S2. Yang jelas dia adalah lulusan satu dari kita. Sehingga kemudian kita lihat pekerjaannya. Ada hubungannya dengan kuliah. Iya. Iya, iya. Kalau begini nyatanya masih bertahan di 3. Hanya 1 di nasional, 11 yang lokal wilayah. Bekerja di badan usaha tingkat nasional. Kita dicatat aja dulu ini Pak. Iya, Prof. Saya screenshot. Ya. Ini nilainya 3 nih. Baik. Dengan variasi begini nih. Ini 11 di bawah. Nah, sekarang masih tentang lulusan. Yang dinilai oleh pengguna ini nanti hubungannya. 3, TS3 2, TS3 12, TS3 yang dinilai oleh pengguna, jumlah lulusan pada TS3 yang dinilai oleh pengguna. Jadi persiapkan itunya, form. Ya, survei yang pengguna lulusan itu mempunyai catatan, dinilai oleh pengguna. Dinilai oleh pengguna ya seperti apa? Katakanlah kasih nilai-nilai bekerjanya baik, sangat baik gitu. Tapi pengguna yang isi, Pak. Pak Sipa yang kemarin sudah sempat disebarkan Pak Sipa, belum kah? Kalau pengguna belum sempat. Oh, belum sempat. Nah, coba nanti itulah. Nah, ini loh maksudnya isiannya di situ tuh ya. ya, tingkat kepuasan pengguna menggunakan lulusan kita itu. Dari aspek etikanya sangat baik. Itu berapa persen gitu. Baik, cukup, kurang. Ini belum dilakukan, Pak ya? Belum disebar, Pak. Belum disebar, Prof. Ya. Sampai di situ kita coba lihat. Ini sudah terpenuhi 60 dan 61, Pak. Yang belum tadi kebetulan itu tidak menentukan kok tingkat kepuasan pengguna ini. Jadi tidak apa-apa kita pending ini, Pak. Ya. Tapi yang nomor 60 waktu tunggu ya, itu sudah kemarin. Kesesuaian bidang kerja ini tadi sangat menentukan, itu terpenuhi semua. Nah itu aja. Kalau ini sudah hijau semuanya, maka nanti ya akan terlihat bagaimana supaya ini juga nilai-nilai, ini kan tadi belum maksimal semua tuh nilai-nilai kualitatifnya. Tapi kalau ini sudah hijau semua, ini nanti akan terakreditasi, minimal perlu terakreditasi. Ini yang saya maksudkan tadi, tidak otomatis sistem ini. Ya, Prof. Itu tertulis angka 194 ya. Tapi yang sudah kita bisa ketahui dalam review kita ini, penjaminan mutu sudah hijau, terpenuhi kan, minimal skornya 2. Ya. Kemudian tadi tentang sumber daya manusia, profil dosen, itu sudah terpenuhi 2,0 minimal. Kita tadi dapat 4. Lalu kualifikasi akademik dosen minimal 3,5. Tadi semuanya ini 4. Ini juga 4. Ini bisa hijau terpenuhi
kalau minimal 3,5. Tapi tadi kita punya itu 4. Nah, kemudian 2 yang terakhir tentang pendidikan juga udah. Yang tadi baru saja kita bicarakan itu waktu itu Mahasiswa, oh iya, iya. kesesuaian bidang kerja. Ini semuanya kita jangan lupa loh. Ini harus minimal 3,5 itu. Tadi kita kata tempat-tempat semua ini. Tapi perkiraan semua tadi itu. Betul. Ya, Prof. Ya. Nah, ini tidak apa-apa, tidak kita simulasikan sekarang karena memang sangat butuh data yang otentik ini dari kita tidak bisa memperkirakan persentasenya antara sangat baik dengan baik itu berapa persen jawaban pengguna lulusan. Ini juga luaran Dharma penelitian, jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. Tadi kita pending yang lain di atas, sama dengan info yang diperlukan di sini. Itu untuk mahasiswa apa dosen ya, Prof? Dosen. Ini mahasiswa. Mahasiswa. Nih, publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen. Kalau yang tadi kan di atas dosen. Sekarang mahasiswa atau bersama dosen. Di 64. Itu tabel 8F1, Pak. 8F1 LKPS. Oh iya, Prof. Sudah ada isinya atau belum? Kalau mau kita isi sekarang. Untuk kita Yang Buaf juga Pak Elman, Buaf. yang ada PKM itu Pak. Yang ada PKM itu ada datanya enggak salah Pak, udah diisi di situ. Di Excel. Belum Pak, di sini masih tulisan aja nih, tulisan media wilayah sama nasional aja. Oh iya Kak. Nah, yang wilayah 1, nasionalnya 2. Oh iya, kalau Yang semacam jurnal itu atau yang buaf itu kira-kira bisa masuk nggak Pak Elman? masuk lah. Kalau dihitung 2021 masuk, berarti itu masuk juga. Buat itu 2. Jurnal kok Pak. Oh, jurnal ya. Jurnal itu ada sih kemarin datanya mana Pak? Dosen dan mahasiswa belum bisa diisi itu. Masih Yang pasti bisa diisi itu yang sesuai data wilayah 1, nasional 2 untuk tulisan di media massa itu Pak. Media massa nasional. Media massa nasional 1. Yang nasional 2, yang media massa nasional 2. Yang wilayah 1, Prof. Wilayah 1. Yang lainnya masih belum kita telusuri lagi. Oke. Jurnal itu Pak Ridwan, terus saya satu-satu, Pak Di mana tuh Pak Elman? Nasional terakreditasi berarti? Al-Hikmah, di Al-Hikmah. Oh, berarti 2 ya? 2 itu yang nasional terakreditasi.
Jumlah mahasiswa berapa, Pak Elman? 80 berapa tadi? 4. 84. 84. Yang jurnal nasional terakreditasi 2, Prof. Jurnal nasional. Terakreditasi. Oke, 2. Nilainya belum cukup 3. Yang seminar itu yang kok internasional malah nggak ada. Oh itu ada nih. Ini harus ditelusuri lagi nih Pak. Iya, Ya, Prof. yang publikasinya nih ya. Ya. Jadi Prof Jai, Prof itu Ibrahim. Ya. Ya, yang PKM ini, Pak. Kalau PKM, Kalau PKM sih saya tahu. kalau PKM bukan di sini kolomnya mungkin Pak Elman. Ini khusus publikasi ini. Iya. Nah, ini itu untuk kan publikasi. Di publikasi. bawahnya itu PKM nanti ya Pak. Ini Oh, iya. PKM. Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama dosen tetap. Luaran PKM yang dimaksud itu bisa berupa paten, HKI, paten sederhana, PKM. Kosong itu. Yang buku ber-ISBN itu ada Pak ini yang bikin Pak, bukan Pak Samsul Hidayat. Itu kemarin ada 3 buku. Pak Samsul. ya Buku yang ber-ISBN, Pak. itu nol aja semua, itu nilainya sudah ada 2. Nah, maksudnya Pak Kalau- itu kita tambah eh, ya itu udah naik atau 2 gitu ditambah gitu aja 3 itu udah bisa 4 loh. Coba. Oke. Pak Herman, Iya, Pak. kalau ada karya mahasiswa itu bisa dihakikan nanti itu. Oh gitu. Buku misalnya gitu. Ya. Oh iya, untuk nambah ya, Pak. Ya nanti kita hakikan itu. Nah, Buku ada, Pak. Buku. Nah, kalau ada buku mahasiswa, jumlah luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku itu bisa. Nah, misalnya 2 aja itu sudah bisa 4. nah itu. Karena di sini nilai 2. Jadi nggak usah banyak-banyak harinya ini. Ya. Atau ada buku 2 aja situ udah selesai tuh. Udah 4 ini. Ya. Iya. Yang sudah terbit lama itu 1. Yang rumah literasi, Pak, Yang rumah literasi SAA itu ada nggak SAA? Ya, anu, itu Pak. aja nanti. Ada 1 kemarin kan yang bestseller, yang lain tuh ber-ISBN aja sih. Ya kan do ISBN Pak itunya Pak. Tuntutannya buku ISBN aja tuh. Iya. Siap, ada itu, Pak. Ya. Tadi 2 bisa lah itu. Nah, sementara yang di atas kita cari lagi Pak, jurnal, karya mahasiswa di bidang jurnal. Itu sudah ada infonya 2, jurnal nasional terakreditasi, penulisan di media massa 1 dan 2, wilayah 1, nasional 2. Dengan jumlah mahasiswa 84, nilai 2,4. Kita tambah misalnya publikasi seminar loh Pak. Ini Yang seminar. buah-buah kemarin Pak. Buat itu 3, Pak. Nah, udah. Kan internasional itu. 3 artikel. Seminar tapi internasional tuh. orangnya 5. Sampai artikelnya aja kalau Artikelnya yang dihitung. ya, Seminar internasional itu 3 berarti kan? Kalau jurnal nggak ada nggak apa-apa, di seminarnya aja. Ya. Iya, Prof. Ada, Prof. artikelnya ada 3, Prof. 3, Prof, internasional. Nah, internasional seminar 3. Oh, 4. 4 dah tuh. Mantap dah tuh Pak. Ah,
Gini aja lah. Tapi disiapkan dokumennya nih Pak. Siap, Prof. Siap. Bukti fisik harus ada. Iyalah. Oke, ini analisis ya. Saya melihat ini memang pada level rendah di sini melakukan analisis ya dilakukan, cuma tidak sepenuhnya didukung data karena masih banyak bolong-bolong tadi kan. Iya. Nah, kalau misalnya asesornya memberikan 3 aja itu sudah bagus di sini. Begitupun juga D2 yang terakhir ini 3 aja sudah lumayan, nggak usah 4 lah. Itu sudah bisa sampai ke yang terbaik, amat baik, sangat baik. Ini 3 program keberlanjutan 3. Ini perkiraan nilai saja, Bapak. Jadi tidak. Kalau ini maksimal besok, alhamdulillah gitu. Nah, kemudian coba saja kita perbaiki, kasih rata-rata nilai aja deh. Rata-rata nilai 3 semua. Yang rendah-rendah ini 3. Dengan catatan tadi apa yang kami sampaikan di... Betul kan Pak ya? Iya. Iya, Prof. Nah, ini 2, ini 3. Ya, kita kasih 3 gitu. Ini 3, rata-rata 3 lah. Ini. Nilai yang ada ini sementara berdasarkan fakta tadi loh Pak. Iya, Prof. Makanya 2-2 gitu. Sekarang kalau kita normalkan saja sementara dengan 3-3, nanti kita lihat hasilnya berapa skor akhirnya. Kalau yang tadi tidak diperbaiki ya nilainya seperti ini, akan seperti ini menurut asesor nanti Pak. Ada 1, ada 2 gitu. Malah ada yang 0 loh Pak tadi Pak. Karena tidak ada bukti-bukti dokumennya itu. Oh iya. Tracer study memang tadi sudah belum kita temukan kan tracer study yang mencakup 5 aspek. Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi atau di IAIN secara reguler setiap tahun. Itu dijelaskan nanti Pak pada bagian ini regularitasnya. Itu berapa kali sekali diadakan? Ya. Di WR3 ada itu. Iya. Tak reguler juga. Oke. Terus 3. Itu nilainya 255.
Jadi masih memerlukan kurang lebih 50-an Pak. Untuk sampai harus 300 lebih. 300 untuk dapat A itu 360 loh. Untuk unggul ya tuh, Prof. Untuk unggul di atas 360. Oh, oke. Kalau nanti di antara 250 sampai dengan 300, maaf, 300 sampai 360, tidak lebih dari 360 itu di sini peringkat baik sekali. Di atas 360 dia di sini peringkat unggul. Jadi dari 255 ini masih memerlukan berapa tuh? 50 poin lagi untuk yang baik sekali. Tapi jangan dikira bahwa ini adalah hasil dari angka kecil 3, 4, 3, 4. Bukan. 3 itu tadi dikalikan. Ini ada bobotnya. Skor kali bobot ini loh. Oh iya. Jadi 50 itu tidak banyak. Tidak terlalu jauh gitu. Ya. Kalau ini tadi kita ubah semua, yang jadi 3 tadi jadi 4, itu akan dikalikan dengan bobotnya. Jadi bisa menjangkau dengan mudah sebenarnya 300 itu. 350, 360 itu pada maksimalisasi atau optimalisasi bagian-bagian penjelasan yang bersifat kualitatif. Makanya saya kira penting sekali untuk kita jelaskan dengan lengkap mulai dari awal di sini. Kondisi-kondisi eksternal yang dihadapi, kemudian itu harus memenuhi 4 kategori 4 ini. Kemudian pada profil menunjukkan keserbacakupan, menggambarkan keselarasan, menunjukkan iklim yang kondusif, punya reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuan. Ini sudah diempatkan. Di atas kalau diempatkan juga artinya Pak, sebagian besar nilai asesor itu 4 untuk bisa mencapai 360 tadi. Ini tadi kan semuanya kita rata-ratakan 3. Nah, yang paling lumayan, yang paling perlu kita kembangkan berikutnya atau kita pertahankan adalah warna hijau itu tadi. Artinya sudah menunjukkan perlu terakreditasi. Itu sudah satu dasar yang cukup menggembirakan karena kita sudah ditunjukkan bahwa pada bagian-bagian itu sudah hijau gitu. Berdasarkan data yang kita punya. Jadi memang perlu kerja keras Pak Dekan untuk memaksimalkan atau mengempatkan semua tadi. Siap, Pak. Ya. Begitu Pak, catatan kita untuk yang terakhir ini saya kira banyak sekali ya sudah kita catat tadi bersama ya. Saya persilahkan, saya serahkanlah kepada Pak Dekan dan Bapak ya untuk menyesuaikan itu semuanya. Yang jelas kita sudah menemukan 4 bagian, 4 poin yang betul-betul sangat menentukan prodi ini layak terakreditasi. Itu dasar kita yang sudah cukup baik gitu.
Begitu Pak, saya kira kalau ada pertanyaan, saya monggo kita bahas apa yang perlu kita selesaikan, kita terangkan, kita jelaskan lagi nih. Tadi kelihatan sekali ya Pak Dekan, itu 3 loh itu. 3 baru mencapai 255. Iya, ya. Tapi harus 4 itu semua. Berarti poin-poin yang kualitatif minimal itu harus Iya Pak. maksimalkan ininya. Itu hanya membutuhkan apa namanya ya, kemampuan menarasi saya kira itu ya. Nah, dengan menggunakan tentu dengan data ya, data narasikan. Silakan Pak Elman, mungkin masih ada yang ingin digali kembali, Pak Sekrodi. Banyak sekali Pak yang mau digali itu. Tapi sampai bingung saya mau bertanya yang bagaimana. Ya, yang penting kita sudah dapatkan bolong-bolongnya di LED kita. Ya, tergantung kita nanti bagaimana kita menutupi yang bolong itu. Ya. Saya sudah memberikan catatan di sini Pak, di LED-nya. Jadi apa yang harus diselesaikan itu dalam setiap butir. Ya, Prof. Seperti tadi ya Pak Herman, yang kita garis bawahi ini. Memberikan judul itu penting Pak. Siap. Ini loh, identifikasi kondisi lingkungan. Ya kan Pak, tadinya nggak ada. Untuk memaksimalkan kualitatifnya ini begini caranya Pak. Siap. Nanti saya kirim lagi kembali ini ke Pak Irman ya, Pak Irman ya. Siap, Prof. Ya. Nah, Lalu ada catatan yang berwarna hijau. Tadi itu Pak. harus ada tadi, Prof ya. Ya. Yang harus diadakan. Ini yang latar belakangnya harus dinarasikan lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Lalu kepemimpinan publik Pak, itu kurang sekali tadi. Siap, Prof. Yang kami maksudkan Bapak Ibu dosen atau pimpinan fakultas itu digambarkan saja selain sebagai dekan, sebagai wakil dekan, sebagai ketua prodi, ada tugas-tugas apa di luar yang diberikan kepercayaan kepada masyarakat. Siap, Prof. Iya. Nah, ini Ya, ada. Insya Allah Pak Dekan, Wakil Dekan semuanya aktivis. Iyalah. Ceritakan aja semua itu nanti. Ya. Indikator kinerja tambahan sudah saya kasih catatan hijau, evaluasi. Ini semua cara begini ini sama dengan evaluasi-evaluasi yang ada di bawahnya semua nanti. Siap. Supaya ya itu dimaksimalkan semua. Supaya bisa 4. Ya insya Allah lah. Karena kita awalnya kan tadi C. Meloncat ke amat baik, sangat baik itu udah bagus sekali Pak. Betul, Prof. Apalagi kalau unggul ya, Prof. Unggul, kalau mau ke unggul Pak, termasuk yang layak-layak tadi yang warna hijau, itu pada level internasional. Coba, tadi publikasi internasional, dosen kan Ada. bahkan tidak ada kan, 0. Oh ya, tadi belum ini. Masih bisa di-update itu kayak Prof Jai kan banyak internasional. Fokusnya banyak kok Prof Jai itu. Iya. Nah, kemudian juga ya cobalah cari karya-karya mahasiswa itu yang internasional. Itu kalau udah ke internasional semua, ini sebenarnya bisa mengarah ke unggul itu. Keren. Saya kira demikian Pak catatan dari kami. Kalau sudah tidak ada lagi yang nanti kita komunikasi lagi Pak. Japri, Pak Dekan, Pak Siva, Pak Elman ya. Siap Prof. Luar biasa. Oke.
Ya, Prof, saya kira begini prinsipnya, kami sudah mendapatkan yang bolong-bolong dari LED kami, kemudian juga clue-nya Prof sudah berikan kepada kami bagaimana untuk memperbaikinya. Saya kira tinggal kita tim yang harus bekerja keras. Oleh karena itu saya kira hari ini kita berterima kasih kepada Prof yang sudah meluangkan waktunya hari ini full seharian dan hari-hari sebelumnya ketika membaca LED kita. Saya kira begitu. Ya. Jadi sekali lagi Prof, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Prof sehat terus. Amin Pak, saling mendoakan. Ya, saya kira begitu. Gimana Pak Helman? Langsung di closing atau bagaimana? Langsung di closing saja. Yang jelas saya terima kasih sekali Prof. Ya. Muktasar. Saya awalnya sampai sempat khawatir karena WA saya tidak tidak ada respon. Kapan itu Pak? Cuma di-read aja nih. Ya biasa, kadang-kadang kita kalau nge-read WA itu kalau sedang ada kerjaan atau sedang ada yang bertemu, kita setelah itu lupa ya Bro. Betul. Aduh, ini jangan-jangan enggak gitu. Ya. Saya kira begitu Prof. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Dan mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk silaturahim tatap muka. Mungkin kami sowan ke Jogja atau nanti Prof kami undang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak belajar kepada Prof. Bahkan sebelum dikirim ke Ban PT, kirim ke saya dulu lagi Pak Dekan. Siap. Terima kasih untuk sediaannya kalau seperti itu. Ya. Ya, saya kira itu Prof. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kami mohon maaf sekiranya dalam silaturahim kita hari ini dan hari-hari sebelumnya ada hal yang tidak berkenan, Prof. Ya. Sama saling memaafkan Pak, saya juga. Siap, Prof. Ya, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya jadwal hari kedua kan besok masih ada tuh Pak Elman. Nah, coba koordinasi lagi tuh teman-teman dosen untuk bisa maksimal berpartisipasi di dalam pengisian Pora. Siap, Prof. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dekan dan semuanya. Baik, Pak, Prof. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih, Prof. Siap. Iya. Enggak di screenshot foto dulu udah tadi ya. Enggak hilang tuh. Belum kan tadi? Sudah saya rekam, Pak Dekan. Ada di crop juga ada kok di grup kita satu foto tadi itu saya kirim tuh. Saat beliau menyampaikan tadi. Mantap beliau tuh, serius. Iya. Luar biasa. Ada harapan nih Pak Sipa. Ada harapan, tapi saya optimis banget Ada harapan unggul. Ada harapan potong sapi nih Pak Surah. Ya. Kapan selalu ada. Boleh lah tuh, siap. Saya Pak Sipa. Pak Dekan udah janji kemarin katanya kalau nilainya bagus, wah, nanti dia akan kasih bonus buat kita. Iya pokoknya lah. Saya bonus S3 aja, Pak. Gitu ya. Kalau bonus di S3 itu gampang, hanya rekomendasi kok modal saya, Pak. Cuma cap tanda tangan, Ja. Modal saya cuma tanda tangan rekomendasi aja. Kan keputusannya ada di Pak Rektor. Kalau gitu minta yang lain ah. Dengar Wadek 2 nanti memberikan hadiah juga nih Pak Dekan. Oh gitu ya? Wadek 2 pasti tuh. Mana itu pura-pura nggak dengar? Oh ini nih. Pindah tempat rupanya tuh. Ya. Kalau beliau sih yakin saya. Itulah Pak Dekan. Nah, udah. Yakini itu sebelum kesepakatan itu. Tadi ada bisik-bisik ke saya Pak Dekan. Nah, justru yang bisik-bisik itu yang menjadi kenyataan biasanya. Yang ngomong kuat-kuat tuh nggak ada biasanya.
Sapinya banyak tuh. Pak Elman, tumpangan satu tak apalah ya Pak Elman. Ya. Wah, Satu tapi ya, nanti dosa beliau- banyak-banyak. Satu ya. Nanti Pokoknya beliau beralasan keluar bisa tindak- selamatan lah. Aduh. Ya Allah. Aduh. Oke, saya kira gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak ya. Pak, selamat. Mudah-mudahan Sudah jam berhasil. 5 itu.